Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di perahu roh, Han Li bersandar ke salah satu dinding perahu dan duduk dengan kaki disilangkan. Sementara itu, Leer diam-diam duduk di sampingnya dan dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling bagian dalam perahu spiritual, serta pemandangan yang berubah dengan cepat dari waktu ke waktu. Gu Yunyu berdiri di haluan kapal dan mengarahkannya saat dia berbicara dengan lembut kepada Yu Menghan, yang berada tepat di sampingnya. Setelah beberapa waktu, Han Li menghela nafas saat dia perlahan membuka matanya, ekspresinya sedikit gelap. Setelah dia bangun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyerap energi spiritual surga dan bumi, apalagi menggunakan latihan pernapasan untuk mendapatkan kembali sihirnya. Ketika dia baru sadar kembali dan masih terkejut karena kehilangan ingatannya tanpa alasan yang jelas, dia terjebak dalam serangan sekte hantu langit dan belum menyelidiki masalah ini. Sekarang dia mencoba lagi, dia menyadari itu masih sama. Setelah merenung sejenak, Han Li menggerakkan tangannya, membiarkan botol batu giok putih muncul di tangannya. Membukanya, aroma herbal yang kuat dan pekat memenuhi inderanya, membuatnya sedikit lebih energik. Dia menuangkan pil hijau, sebelum menggunakan dua jari untuk mengambilnya. Dia mengamati pil itu dengan hati-hati. Ini adalah pil Rihope. Saya harap ini akan membantu. Han Li bergumam sebelum dia mengangkat tangannya dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Dia kemudian menutup matanya dan mengatur napasnya. Melihat hal tersebut, Leer dengan patuh memilih untuk tidak mengganggunya. Ketika dia melihat Yu Menghan berjalan ke arahnya setelah menyelesaikan obrolannya dengan Gu Yunyu, dia buru-buru berdiri untuk berbicara dengannya. Kedua gadis itu duduk di ujung perahu dan mulai mengobrol pelan. Setelah beberapa saat efek pil perlahan menyebar, Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya. Di perutnya, kehangatan perlahan menyebar dari dantiannya ke semua meridian di tubuhnya. Setelah siklus penuh, tubuhnya terasa jauh lebih nyaman dan nyaman. Kekosongan asli yang dia rasakan di dalam dirinya juga sedikit meningkat dan dia sekarang bisa memanfaatkan sihir dari dantiannya. Meski sepele, dia masih sedikit senang karenanya. Han Li perlahan membuka matanya dan mengepalkan tangannya sedikit saat dia merasakan perbedaannya. Dengan gerakan tangannya yang lain, lusinan pil muncul di telapak tangannya. Terlepas dari yang dia terima dari Taois tua, beberapa pil berasal dari benda-benda yang dimiliki Qi Minghao dan pria berpakaian abu-abu itu. Semuanya tampaknya untuk tujuan penyembuhan, meskipun kualitasnya beragam dan tidak merata. Tak satu pun memiliki kualitas yang sama dengan pil Rihope. Han Li mengambil pil dan memasukkannya ke mulutnya sebelum dia menutup matanya sekali lagi. Namun, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, ekspresi bingung di wajahnya. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan pil lain dan menelannya sekali lagi. Setelah beberapa waktu, dia membuka matanya sekali lagi, matanya sedikit bersinar. Dua pil yang dia makan sebelumnya tidak berpengaruh sama sekali dan mereka seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Dia tidak bisa merasakan efek apapun dari pil itu, juga sihirnya tidak bereaksi terhadapnya. Ekspresi Han Li menjadi serius saat dia menelan pil demi pil dari telapak tangannya. Sangat cepat, hanya pil emas gelap seukuran ibu jari yang tersisa di telapak tangannya. Tingkat pil ini tidak rendah dan hanya di bawah jika tidak sama dengan pil Rihope. Han Li melirik pil ini dengan ekspresi acuh tak acuh sebelum melemparkannya ke mulutnya. Kali ini, dia tidak kecewa dan seperti sebelumnya, efek obat pil emas ini perlahan menyebar, berubah menjadi kekuatan spiritual dan mengalir ke dantiannya, sekali lagi meningkatkan sihirnya sedikit. Han Li akhirnya santai. Selama pil berpengaruh padanya, mendapatkan kembali sihirnya tidak akan terlalu sulit. Adapun mengapa pil lain tidak berpengaruh, mungkin karena kadarnya terlalu rendah, sehingga efek obatnya terlalu lemah.
Tepat pada saat ini, suara yang agak serak terdengar di benaknya. Selamat, Taois Han. Ada harapan untuk memulihkan tingkat kultivasimu. Ini seperti pohon tanpa akar dan air tanpa sumber. Bukan apa-apa. Han Li tersenyum pahit, membalas dengan pikirannya. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan Taois Han mendapatkan kembali sedikit sihirmu, kita berdua akan memiliki harapan yang lebih besar untuk kembali ke dunia abadi, kata cahaya iblis dengan lembut. Itu benar, tapi aku khawatir itu tidak akan semudah itu, jawab Han Li perlahan. Kalau obatnya seperti ini, bagaimana dengan batu rohnya? Devil Light bertanya sekali lagi. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku masih akan mencobanya, jawab Han Li sambil tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat-lihat barang-barangnya dan beberapa batu roh hijau berukuran berbeda muncul di telapak tangannya. Dia mengencangkan cengkeramannya pada mereka dan batu roh segera bersinar dengan cahaya hijau. Ketika Liu Leer dan Yu Menghan melihat cahaya hijau yang dipancarkan oleh Han Li, mereka mau tidak mau meliriknya lagi. Namun, Gu Yunyu, yang berdiri di haluan kapal, tetap tidak bergerak. Mereka melihat cahaya hijau perlahan mengalir keluar dari batu roh dan cahaya itu berputar di atas telapak tangan Han Li saat perlahan berubah menjadi kabur. Setelah beberapa waktu, cahaya hijau itu perlahan menghilang ke udara. Han Li melepaskan batu roh yang telah kehilangan warnanya, ekspresinya gelap saat dia berpikir keras. Ada apa? Kamu juga tidak bisa menyerap batu roh itu. Suara Devil Light muncul di benak Han Li sekali lagi. Setelah terdiam beberapa saat, Han Li menjawab, mungkin sama dengan pil. Tingkat batu roh ini terlalu rendah dan kekuatan spiritual yang dimilikinya terlalu tidak murni, jadi aku tidak bisa mengubahnya menjadi kekuatan sihir. Jika itu benar, kamu seharusnya bisa mendapatkan kembali kemampuanmu dengan cepat jika kita memiliki sejumlah besar pil berlevel tinggi dan batu roh elit. Devil Light terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Tidak sesederhana itu. Saya hanya akan tahu apakah batu roh bermutu tinggi berguna setelah mencobanya. Beruntung tubuh dan kesadaran saya masih dianggap kuat. Bahkan jika saya tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, tapi masih bisa pulih perlahan. Han Li menghela nafas panjang dan berkata dengan nada sedikit tertekan. Daois Han terlalu sederhana. Dari apa yang saya lihat, jika tubuh dan kesadaran Anda hanya dianggap stabil dan kokoh, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dianggap kaya dan berkuasa. Karena kita memiliki petunjuk sekarang, aku hanya bisa berharap kamu pulih secepat mungkin, kata Devil Light pelan, sebelum dia terdiam sekali lagi. Han Li menghela nafas. Dia tidak menemukan batu roh bermutu tertinggi di kantong penyimpanan sebelumnya. Jika tidak, dia pasti sudah mencobanya. Dia melihat lagi dantiannya dan menyadari bahwa dia berada pada level kultivator Naschen Soul tahap menengah yang normal. Jika dia ingin terus meningkatkan kekuatannya, dia harus menyerap energi spiritual langit dan bumi atau menelan pil penyembuhan tingkat tinggi secara langsung. Mendengar hal ini, Han Li mengerutkan alisnya. Dia melihat lebih jauh ke dalam dantiannya dan mengamati tubuhnya dengan fokus penetrasi. Yang dia lihat hanyalah bahwa seluruh dantiannya tampak tertutup kabut buram dan di kedalaman kabut, ada rona keemasan yang samar. Itu sangat mirip dengan lampu kuning di malam yang berkabut. Han Li fokus dan melihat orang kecil yang diselimuti rona emas. Orang kecil itu sedang duduk di tengah kabut dengan kaki bersilang. Dia terlihat persis seperti Han Li dan itu adalah Naschen Soul-nya. Naschen Soul-nya terlihat tenang dan matanya sedikit tertutup saat tangannya diletakkan di sampingnya, sepertinya dia tertidur lelap. Alasan mengapa dia tidak dapat secara alami menyerap energi spiritual surga dan bumi berkaitan dengan keadaan jiwa baru lahirnya. Ketika dia baru saja bangun, dia mencoba menggunakan kesadarannya untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat memasuki bagian dalam dari Naschen Soul-nya, apalagi membangunkannya.
Jika dia tidak bisa merasakan hubungan spiritual dengan Nas Chen Soul-nya, dia akan berpikir bahwa Nas Chen Soul-nya sudah mati. Pada saat ini, ribuan mantra melintas di benak Han Li. Pada akhirnya, dia membuat isyarat dengan satu tangan dan setelah beberapa gemetar dari sihir yang tersisa di dantiannya, itu berubah menjadi jimat perak yang dengan cepat menempel di Nas Chen Soul-nya. Beberapa derit terdengar. Saat jimat perak menyentuh kulit sosok emas itu, mereka segera meledak menjadi cahaya perak dan menghilang. Ekspresi Han Li menjadi gelap, meskipun dia tidak terlalu terkejut. Dia memutuskan untuk mencoba mantra lain dalam pikirannya dan cahaya putih muncul dan perlahan mengelilingi sosok emas di dantiannya. Beberapa jam kemudian, Han Li membuka matanya dan segera menarik napas dalam-dalam sebelum berhasil menelan seteguk darah panas yang baru saja melonjak ke tenggorokannya. Saat bereksperimen dengan Nas Chen Soul-nya, dia telah mengabaikan sihirnya yang kurang dan menggunakan Soul Tempering Skill, sebuah skill rahasia dunia abad, dan memaksa kesadarannya untuk memasuki Nas Chen Soul-nya. Pada akhirnya, kekuatan yang kuat dan menakutkan muncul dari Nas Chen Soul dan menyebabkan kesadarannya tiba-tiba mundur. Sihirnya terbalik dan dia sangat menderita dari serangan balik skill rahasia itu. Untung tubuh dan kesadarannya cukup kuat. Jika orang lain berada di posisinya, hasil terbaik adalah mengalami meridian yang pecah, sedangkan konsekuensi terberat adalah menjadi idiot karena kesadaran mereka menderita serangan balik. Urutan peristiwa ini membuat Han Li mengeluarkan sedikit lebih banyak kekuatan sihirnya, menyebabkan dia hampir turun dari level Nas Chen Soul tahap menengah ke tahap pemula. Ini membuatnya semakin tertekan. Saat Han Li sedang berpikir keras dan mencoba mencari cara untuk menyelesaikan masalahnya, Gu Yunyu, yang telah berdiri di haluan kapal, merasakan fluktuasi sihir dari sihir Han Li serta serangan balik dan sangat terkejut. Kamu memang kultivator Nas Chen Soul tingkat menengah. Dia bergumam pelan, ragu sejenak sebelum dia berjalan. Melihat hal tersebut, Han Li langsung berdiri. Daois Han, sepertinya pil Rihope berguna untukmu. Lukamu sepertinya sudah sembuh, kata Gu Yunyu dengan hangat, ekspresi acuh tak acuhnya sebagian besar hilang. Aku harus berterima kasih kepada Taois Gu untuk pilmu, jawab Han Li dengan sopan. Taois Han terlalu sopan. Setelah kamu resmi bergabung dengan sekte kami, kamu secara alami akan menerima pil lain, kata Gu Yunyu sambil melambaikan tangannya dengan sopan. Dalam beberapa hari berikutnya, wanita itu terus berusaha untuk nyaman dengan Han Li dan terus mencari cara untuk berbicara dengannya karena dia ingin mengurangi jarak di antara mereka. Dari sini, Han Li sebenarnya menemukan beberapa informasi tentang Spirit Imperial World darinya. Lagi pula, pengetahuannya tentang dunia ini hanya sebatas pengetahuan yang dimiliki Taois tua sebagai seorang kultivator di tingkat formasi inti. Secara alami akan berbeda dari informasi yang diperoleh dari kultivator Nas Chen Soul. Adapun pertanyaan yang wanita itu tanyakan tentang dirinya, dia berhasil memberikan jawaban yang tidak jelas sebelum mengubah topik. Melihat Han Li tidak terlalu ingin mengungkapkan terlalu banyak, wanita itu mengerti dan tidak melanjutkan bertanya. Oh benar, Taois Gu, bisakah aku tahu sedikit tentang situasi sekte api dingin? Lagi pula, pengetahuanku tentang sektemu hanya sebatas rumor yang dimiliki dunia luar, Han Li tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Gu Yunyu sedikit terkejut, tetapi dia segera menjawab, haha, bahkan jika kamu tidak bertanya, aku juga akan memberitahumu dengan sangat detail. Sekte api dingin kami adalah sekte terkenal di Spirit Imperial World. Sudah jutaan tahun sejak berdirinya sekte kami dan kami memiliki ratusan ribu murid sekte dalam. Formasi inti dan Nas Chen Souls bukanlah apa-apa. Kami memiliki lusinan sesepuh di tingkat transformasi dewa, serta 3 mahakuasa tingkat integrasi dan patriark tingkat kenaikan besar yang menahan benteng. Gu Yunyu tampak sangat bangga. Mendengar ini, hati Han Li goyah. Dengan patriark kenaikan besar yang menahan benteng,
Sekte Api Dingin memang sangat kuat. Itu bahkan sebanding dengan klan besar di Spirit Imperial World. Dan pendiri sekte kami, Patriarch Cold Fire naik ke dunia abadi 1 juta tahun yang lalu. Bahkan hari ini, sekte kami dapat berkomunikasi dengan Grandmaster abadi ini melalui metode khusus. Dia akan memberi kami beberapa pil dan keterampilan dunia abadi dari waktu ke waktu. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sekte kecil lainnya. Taoist Han, Anda pasti tidak akan kecewa jika bergabung dengan sekte Api Dingin kami. Gu Yunyu melanjutkan dengan senyum tipis, sambil melirik Han Li. Mendengar bahwa ada yang abadi, ekspresi Han Li akhirnya berubah. Sekte Api Dingin bahkan memiliki pendukung di dunia abadi. Lebih penting lagi, bahkan setelah Patriarch Cold Fire naik, dia terus berkomunikasi dengan dunia bawah. Dia belum pernah mendengar situasi seperti itu di Spirit Imperial World sebelumnya. Melihat ke belakang, sepertinya Spirit Imperial World di sini berbeda dari yang dia tinggalkan. Melihat perubahan ekspresi Han Li, Gu Yunyu juga tersenyum puas saat dia terdiam. Aku tidak pernah berpikir bahwa Sekte Api Dingin akan begitu kuat. Tidak heran kamu bisa berada di puncak dunia Kekaisaran Roh. Bagaimana dengan Sekte Hantu Langit itu? Han Li mengangguk dan berkata, Sekte Hantu Langit agak mirip dengan Sekte Api Dingin kita. Mereka juga memiliki patriark yang telah naik ke dunia abadi. Selain dua sekte, Kuil Realem Primordial juga merupakan sekte lain yang memiliki senior di dunia abadi untuk diandalkan. Kuil Alam Primordial, Sekte Hantu Langit, dan Sekte Api Dingin adalah 3 sekte teratas di dunia Kekaisaran Roh dan kami memiliki kekuatan yang sama. Senyum di bibir Gu Yunyu menghilang saat dia terlihat lebih serius. Meskipun dikatakan bahwa kamu memiliki kekuatan yang sama, pasti ada perbedaan dalam kekuatan yang sebenarnya. Bolehkah aku bertanya bagaimana peringkat 3 sekte teratas dalam hal kekuatan? Han Li mengelus dagunya dan merenung sejenak sebelum dia bertanya lagi. Ini, kekuatan dari 3 sekte teratas hampir sama. Tetapi karena Sekte Hantu Langit telah ada lebih lama dari Sekte Api Dingin dan Kuil Realem Primordial kita, mereka memiliki 3 orang yang telah naik ke dunia abadi, jadi merek sedikit lebih kuat. Sedangkan untuk Kuil Primordial Realem, mereka hampir sama dengan sekte kami, kata Gu Yunyu saat matanya sedikit berkedip, jelas bahwa dia menghindari informasi penting. Sepertinya Sekte Hantu Langit jauh lebih kuat daripada Sekte Api Dingin, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diakui oleh wanita sombong itu. Han Li menyipitkan matanya dan dia tiba-tiba merasa tertarik dengan Sekte Api Dingin. Karena Sekte Api Dingin dapat berkomunikasi dengan dunia abadi, yayasan mereka pasti cukup kuat. Mungkin, dia bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah Nas Chen Soul-nya melalui sekte. Dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang Sekte Api Dingin sebelum dia mengakhiri pembicaraan dan berjalan ke sudut dan duduk bersila. Beberapa saat kemudian, cahaya hijau mulai muncul darinya. Namun, dia menahan auranya dengan sangat cepat. Pada akhirnya, semuanya menghilang dan tidak ada sedikit pun sihir yang bisa dirasakan darinya. Gu Yunyu kembali ke haluan perahu untuk terus mengemudikannya. Namun, setelah menyadari perubahan sihir di Han Li, dia tidak bisa menahan perasaan kagum sekali lagi. Langit di sekitar mereka perlahan menjadi cerah. Perahu spiritual menembus awan dan pegunungan yang lebat muncul di depan mereka. Gunung-gunung berdiri tinggi dan lurus dan dari langit, tampak seperti hutan merah yang luas. Saat Gu Yunyu melihat pegunungan merah di depan, dia langsung menghela nafas lega. Gunung-gunung itu disebut Pegunungan Karang Merah dan berada di perbatasan negara Feng. Dia secara khusus membuat jalan memutar dan menghindari area di mana Sekte Hantu Langit dapat dengan mudah menemukannya. Selain itu, karena mereka ada di sini, seharusnya jauh lebih aman sekarang. Namun, untuk amannya, Gu Yunyu mengarahkan perahu lebih tinggi sekali lagi dan mereka berkelok-kelok ke dalam lapisan awan.
Terbang di antara awan akan dapat membantu mereka menutupi jejak mereka sedikit lebih baik. Yu Menghan dan Liu Leer juga perlahan terbiasa dengan kapal terbang. Mereka tidak lagi takut dengan ketinggian dan sekarang bisa berdiri dan mengagumi pemandangan indah di sekitarnya. Mereka menunjuk ke sana-sini, tawa yang menyenangkannya. Gunung-gunung di bawah mereka perlahan bergerak di belakang. Setelah beberapa saat, sebuah dataran besar muncul di depan dan kekhawatiran terakhir Gu Yunyu perlahan menghilang juga. Mencari Han Li, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di sampingnya, tiba-tiba membuka matanya dan memperingatkan. Mendengar kata-kata Han Li, Leer dan Yu Menghan membeku. Namun, ekspresi Gu Yunyu langsung berubah. Tanpa sepatah kata pun, dia membuat gerakan tangan dan aliran cahaya putih tebal muncul dari telapak tangannya, memasuki kapal terbang. Kapal terbang itu semakin bersinar sebelum berhenti dan mulai mundur dengan sangat cepat. Tepat pada saat ini, awan di depan tiba-tiba menjadi gelap dan menjadi wajah hantu hitam raksasa dan ganas. Itu melebarkan mulutnya dan menggigit. Namun, karena kapal terbang itu tiba-tiba berbalik, wajah hantu itu hanya menggigit udara. Sebuah dengungan lembut terdengar dari dalam wajah hantu itu. Wajah hantu itu bergetar dan berubah rupa menjadi awan hitam. Di atasnya, dua sosok muncul. Orang di sebelah kiri adalah sosok tua yang membungkuk. Wajahnya berlekuk, kerutan menutupi wajahnya sementara dia memiliki beberapa helai rambut kuning tipis di kepalanya. Dia tampak sangat kuyu dan usang. Orang di sebelah kanan adalah seorang pemuda. Dia memiliki wajah panjang yang menyerupai kuda dan mulut yang besar. Dia sangat jelek dan sepasang matanya yang berbentuk segitiga berbinar karena kekejaman. Keduanya mengenakan jubah hitam dengan sulaman lambang tengkorak di atasnya. Aura hitam samar-samar memancar dari mereka, tetapi jelas dari tekanan spiritual mereka bahwa mereka berdua berada di level Naschen Soul. Pria muda berwajah kuda itu sama dengan Gu Yunyu, pada tingkat Naschen Soul tahap menengah sementara basis kultivasi pria bungkuk itu satu tingkat lebih tinggi, pada tahap akhir. Iblis kembar angin dan awan. Gu Yunyu mengerut dan ekspresinya menjadi gelap.